Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rizky Ramadhani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone akan menjelaskan mengenai draft yang telah saya buat dengan judul Analisis Keputusan Konsumen Menjadi Nasabah dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah di Kabupaten Bone. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia. Salah satu organisasi yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia yaitu perbankan. Seperti yang telah diketahui bahwa bank di Indonesia telah dibagi menjadi dua kategori, di mana yang pertama bank umum konvensional dan bank umum syariah. Dalam hal ini kami akan membahas mengenai bank syariah atau biasa disebut Islamic Bank di negara-negara lain. Berbeda dengan bank konvensional, pada umumnya perbedaan utamanya terletak kepada landasan operasi yang digunakan, di mana bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, maka bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil ditambah dengan jual beli dan sewa. Perbankan syariah di Indonesia belum maksimal dalam menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah perbankan syariah. Bank syariah dituntut untuk lebih gencar dan berani membuka diri untuk terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat luas, bahwa perbankan syariah tidak ditujukan untuk masyarakat muslim saja, namun masyarakat bukan muslim pun dapat melaksanakan pelayanan jasa perbankan syariah. Secara teoritis, dalam memilih bank, nasabah akan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu untuk memutuskan menggunakan layanan jasa perbankan. Seperti yang diketahui, masyarakat sangat mempertimbangkan di mana mereka akan menjadi nasabah dan menyimpan uang, serta menggunakan produk-produk pelayanan bank, terutama terkait dengan bank syariah. Adapun rumusan masalah yang saya angkat dari judul tersebut, yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi minat konsumen untuk menjadi nasabah bank syariah, dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk menggunakan jasa-jasa perbankan syariah. Di mana tujuan penulisan di sini yaitu dari rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan penulisannya diantaranya yang pertama untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi minat konsumen untuk menjadi nasabah bank syariah, dan yang kedua untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk menggunakan jasa-jasa perbankan syariah. Sedangkan penulis berharap agar dapat memberikan manfaat diantaranya yang pertama bagi peneliti. Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai analisis keputusan konsumen menjadi nasabah dalam menggunakan produk perbankan syariah, dan manfaat bagi akademik yaitu diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan yang berguna dalam memperkaya koleksi dalam ruang lingkup karya-karya penelitian dan menambah wawasan baru bagi pihak akademisi, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya. Adapun ruang lingkup penelitian atau batasan-batasan masalah berkisar pada yang pertama daerah atau tempat yang diteliti dalam penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Bone, terkhusus di sepanjang wilayah Kecamatan Tani Teriatan dan Kecamatan Tani Teriatan Barat. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah keputusan konsumen, dalam hal ini adalah nasabah. Dan subjek atau objek yang diteliti adalah masyarakat yang belum menjadi nasabah maupun belum menggunakan produk-produk perbankan syariah yang ada di sekitaran wilayah yang telah disebutkan. Selanjutnya yaitu beralih kepada kajian pustaka, di mana kajian pustaka ini terbagi atas dua, yaitu kajian penelitian sebelumnya dan kajian teoritis. Pertama, saya akan membahas mengenai penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Himyar Pasrizal, Ubud Salim, dan Umar Nimran, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2011, dengan judul penelitian Pengaruh Kepribadian, Kelas Sosial, dan Budaya Pengusaha terhadap Strategi Pemasaran dan Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Sumatera Barat. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Himyar Pasrizal, Ubud Salim, dan Umar Nimran, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepribadian nasabah tidak berperan penting dalam pengambilan keputusan menjadi nasabah. Kelas sosial nasabah dapat memperkuat keputusan menjadi nasabah. Yang ketiga, budaya nasabah. Budaya di Sumatera Barat yang religius menjadikan keputusannya semakin kuat menjadi nasabah. Strategi pemasaran dapat memperkuat keputusan mereka menjadi nasabah. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Numajim dan Saiful Anwar.
mahasiswa dari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon pada tahun 2016 dengan judul penelitian Faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah bank syariah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor keadaan ekonomi dan pekerjaan, faktor keluarga dan orang sekitar, serta faktor kesopanan dan kesigapan ternyata tidak mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih bank syariah. Dan yang kedua, faktor pusat keramaian dan mudah dijangkau, faktor kebudayaan dan kelas sosial, serta faktor undian dan kemudahan yang didapat ternyata dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih bank syariah. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh I. Gede Adi Wirapradiana, siswa dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia pada tahun 2014 dengan judul penelitian Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen menjadi nasabah PT Bank Syariah Mandiri, kantor cabang pembantu Buleleng. Dari hasil penelitian yang telah dilakukannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen menjadi nasabah PT Bank Syariah Mandiri, kantor cabang pembantu Buleleng adalah faktor bukti fisik dapat dengan nilai varian sebesar 38,529%, faktor empati dengan nilai varian sebesar 21,662%, faktor keandalan dengan nilai varian sebesar 16,946%, ketanggapan dengan nilai variansi sebesar 13,997%, dan jaminan dengan nilai varian sebesar 8,866%. Yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rohmadi, Nurbaiti, dan Junaidi dari Fakultas Syariah IAIN Bengkulu pada tahun 2016 dengan judul penelitian Analisis Faktor Penentu Keputusan Nasabah dalam Memilih Jasa Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional di Kota Bengkulu. Dapat ditarik kesimpulan dari penelitiannya yang pertama, faktor internal lebih dominan dibandingkan faktor eksternal bagi konsumen di dalam memilih jenis bank, baik itu konvensional maupun syariah. Dan yang kedua, faktor internal yang mempengaruhi konsumen untuk memilih bank syariah atau bank konvensional relatif berbeda. Dan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sufitriati dan Fani Nailufar, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekah 2018, yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih bank syariah di Kota Banda Aceh. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah bank syariah di Kota Banda Aceh sebesar 66,2%, 54,9%, 11,0%, dan 82,8%, yaitu beralih kepada kajian teoritis. Yang pertama, keputusan konsumen. Keputusan merupakan bagian atau salah satu elemen penting dari perilaku nasabah di samping kegiatan fisik yang melibatkan nasabah dalam menilai, mendapatkan, dan mempergunakan barang-barang serta jasa ekonomis. Perspektif pemecahan masalah mencakup semua jenis perilaku pemenuhan kebutuhan dan jajaran luas dari faktor-faktor yang memotivasi dan mempengaruhi keputusan nasabah. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan? Menurut John Fiocla dalam Lupioadi 2001-148, faktor yang mempengaruhi konsumen dalam menggunakan jasa yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Untuk mengukur kualitas pelayanan sebagai dasar pengukuran konsumen dalam menggunakan jasa yaitu yang pertama bukti fisik. Bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensi kepada pihak eksternal. Yang kedua yaitu empati. Empati memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan upaya memahami keinginan konsumen. Yang ketiga yaitu keandalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
Yang keempat yaitu ketanggapan. Ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas. Dan yang kelima yaitu jaminan. Jaminan adalah kemampuan perusahaan dan perilaku staf dalam menanamkan rasa percaya dan keyakinan kepada para konsumennya. Kajian teoritis yang kedua yaitu bank syariah. Yang pertama yaitu pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum-hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Selanjutnya yaitu produk-produk perbankan syariah. Yang pertama yaitu penghimpunan dana. Dalam menghimpun dana, bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk membangun perekonomian dengan cara yang adil, sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Sumber dana bank syariah selain dari kegiatan penghimpunan dana, tentunya juga dari modal disetor, sehingga secara keseluruhan sumber dana bank syariah dapat dibagi menjadi yang pertama modal. Bagian besar dari sumber dana bank syariah berasal dari modal, karena bank syariah pada dasarnya adalah sistem Islam yang berorientasi kepada modal. Yang kedua yaitu rekening giro. Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro atau current account untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya dengan prinsip al-wadi'ah yad-damanah atau titipan. Yang ketiga yaitu rekening tabungan. Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan atau savings account untuk keamanan dan kemudahan pemakaian. Dan yang keempat, rekening investasi umum atau investasi tidak terkait. Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka pada umumnya untuk 1 bulan ke atas dalam rekening investasi umum general investment, yaitu rekening investasi khusus atau investasi terkait. Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus atau special investment account kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya, yaitu obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang, yaitu dalam 5 tahun atau lebih, sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan berjangka panjang. Yang kedua yaitu bagian penyaluran dana. Dalam penyaluran dana, bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai 5 bentuk utama. Yang pertama yaitu pembiayaan bagi hasil. Untuk pembiayaan bagi hasil, bank syariah yang utama dan yang lebih penting yang disepakati oleh para ulama adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk yang pertama mudharabah. Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik modal menyediakan 100% modalnya kepada pengusaha sebagai pengelola untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu musyarakah. Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik modal turut serta sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha pihak lain. Yang kedua yaitu pembiayaan non bagi hasil. Selain bentuk pembiayaan utama dengan prinsip bagi hasil, bank syariah memiliki bentuk-bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli, sewa operasional dan jasa atau fee-based service. Yang pertama yaitu murabahah. Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan atau margin tertentu yang ditambah di atas biaya perolehan. Pembayarannya bisa tunai ataupun ditangguhkan dan dicicil. Yang kedua yaitu salam. Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal, serta tempat penyerahannya yang jelas, serta telah disepakati sebelumnya di dalam perjanjian atau di dalam akad. Selanjutnya yaitu istisna. Istisna merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam. Namun, bedanya dalam istisna pembayarannya dapat di muka atau dicicil sampai selesai atau bisa dibayar di belakang. Yang selanjutnya yaitu ijarah. Ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan meskipun pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli.
Yang terakhir yaitu adalah qard. Qard merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Biasanya pembelian barang-barang fungible yaitu atau barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Kegiatan ataupun produk selanjutnya yaitu jasa pelayanan. Selain menjalankan transaksi untuk mencari keuntungan, bank syariah juga melakukan transaksi yang tidak untuk mencari keuntungan. Transaksi ini mencakup dalam jasa pelayanan atau fee-based income. Yang keempat yaitu kegiatan sosial. Kegiatan bank syariah selain berorientasi pada keuntungan, juga berorientasi pada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dalam menjalankan usahanya, bank syariah selalu memperhatikan implikasi sosial yang diakibatkan oleh keputusan-keputusan yang diambil oleh bank, termasuk dalam pembiayaan. Nah, selanjutnya yaitu nasabah bank syariah. Dalam hal ini, nasabah terbagi atas 3. Yang pertama, nasabah penyimpanan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dalam bentuk simpanan. Dan yang kedua, yaitu nasabah investor, di mana nasabah investor menempatkan dananya di bank syariah dalam bentuk investasi. Dan yang ketiga, nasabah penerima fasilitas, yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, beralih kepada kerangka pikir. Untuk mempermudah melakukan analisis dalam penelitian ini, penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut. Nah, berdasarkan kerangka pikir di samping, dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini berfokus kepada keputusan konsumen, terkhususnya di wilayah Kecamatan Tanah dan Kecamatan Tanah Barat yang ada di Kabupaten Bone, di mana sangat jelas bahwa pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Bagaimana faktor tersebut mempengaruhi besar kecilnya keputusan konsumen yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, di mana jenis penelitian ini dianggap paling cocok dalam mengumpulkan data secara langsung, juga terkhususnya untuk variabel yang akan dibahas. Adapun pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan tipe pendekatan ini karena peneliti kualitatif memakai analisis untuk mencari tahu pola, model, tema, sama dengan yang didapatkan dari judul dan rencana penelitian. Yang selanjutnya itu lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dari penelitian yang akan dilakukan ini bertempat di wilayah Kecamatan Tanah dan Kecamatan Tanah Barat yang ada di Kabupaten Bone. Sedangkan waktu penelitiannya yakni akan dimulai pada tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan selesai. Data dan sumber data. Jenis sumber data yang akan digunakan dari penelitian ini adalah data primer, di mana data ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yakni para konsumen atau masyarakat yang belum menjadi dan belum menggunakan produk-produk perbankan syariah. Yang selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah bank dan pihak perbankan syariah yang ada di Kabupaten Bone, dan objek dari penelitian ini adalah konsumen atau masyarakat yang belum menjadi nasabah ataupun belum menggunakan produk perbankan syariah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode atau teknik observasi dan wawancara dengan menggunakan instrumen observasi dan wawancara berupa pertanyaan, buku catatan, tape recorder, serta peneliti itu sendiri atau human instrument. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik analisis deskriptif. Nah, mengenai pembahasan yang telah saya paparkan tadi, tidak lain yaitu berdasarkan dari penelitian terdahulu maupun buku-buku serta jurnal, seperti yang ada di samping ini. Baiklah, itulah tadi pemaparan draft mengenai analisis keputusan konsumen menjadi nasabah dalam menggunakan produk perbankan syariah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.